Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Gusauddin Holil dengan INP 50022310064. Hari ini saya akan membahas tentang soal nomor satu di halaman 128, yaitu mengenai eh, di soal kita mendapat informasi bahwa ada 10 printer dan setiap printer ada satu pita setiap 7 minggu. Berarti dalam satu minggu itu probabilitas satu printer tersebut membutuhkan pita sebanyak 1/7 dan tersedia cuma hanya sampai 5 pita, dan yang ditanya adalah apa probabilitas bahwa pita akan habis butuh lebih dari 5 pita dalam minggu ini. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa itu adalah sebuah binomial dengan percobaan ada 10 kali, jadi 10 printer jadi 10 kali, kemungkinannya menjadi P1/7, dan yang kita cari kita notasikan PX lebih dari 5, dan kalau dari rumus itu adalah 1 kurang PX kurang dari sama dengan 5. Jadi di sini kita langsung saja K itu sebagai, kalau nggak salah itu adalah sebagai eh, keberhasilan dari printer tersebut gitu. Jadi eh, K-nya yaitu yang kita simbolkan dari yang 0 sampai 5. Jadi disimbolkan dari itu PX sama dengan K, 10 faktorial K, 1/7 pangkat K, 6/7 karena gagal, 10 kurang K. Nah, kita jadi masukkan kalau 0 kejadiannya 0 berhasil atau tidak ada kali berhasil, yaitu kita simpulkan 0,199. Terus kalau misal percobaannya satu berhasil, yaitu 0,379, percobaan dua berhasil, itu ada 0,290, percobaan tiga berhasil ada 0,103, percobaan empat berhasil, 4 kali berhasil itu 0,023, percobaan 5 kali berhasil itu 0,04. Jadi kita tambahkan semuanya dari 0,199 sampai 0,04, hasilnya itu 0,998, dan kita menggunakan rumus yang ini, satu kurang 0,998. Jadi eh, kemungkinan printer itu bisa berhasil lebih dari 5 kali atau tidak mungkin itu 0,2 atau 2/1000. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, nama saya Gulam Nasur Samsu, NRP 500231043 dari kelompok satu teori peluang kelas B. Di sini akan menjelaskan soal bab 3 nomor 7. Oke, kita langsung masuk aja ke soalnya. Jadi, untuk soal di sini diberikan jika X itu terdistribusi binomial dengan N kali percobaan dan P kali percobaan sukses. Turunkan rumus dari ekspektasi dari X menggunakan definisi 2.2.3. Oke, sebenarnya ini itu sudah dibahas di buku untuk pembuktian mencari ekspektasi dari distribusi binomial. Tapi di sini di buku tepatnya di halaman 94 dan 95 dia pakai eh definisi sorry MGF. Dia pakai MGF atau Moment Generating Function. Oke, di sini eh, bedanya saya akan menjelaskan melalui definisi 2.2.3, di mana jika X itu adalah random variable discrete dengan PDF-nya sama dengan fx, expected value of X is defined by, atau value dari X itu didefinisikan sebagai ekspektasi X, yaitu sigma X dikali fx. Oke, kita langsung masuk aja ke jawabannya. Jadi eh, di sini sudah dijelaskan. Jadi PDF atau probability density function dari variabel acak binomial X adalah fx sama dengan peluang dari X sama dengan X kecil sama dengan
binomial dari n x atau kombinasi n x dikali dengan p pangkat x dikali dengan 1 min p pangkat n min x. Atau biasanya di sini itu pakai Q biasanya. Jadi di sini tuh P-nya N-nya itu adalah banyaknya percobaan, terus P-nya itu adalah peluang percobaan sukses dan 1 min P-nya itu adalah peluang percobaan gagal. Oke, menurut definisi 2.2.3, nah ini dijelaskan kembali. Nah, jadi di sini ekspektasi dari X itu adalah sigma atau jumlahan X dari X sama dengan 0 sampai N X dikali Fx. Oke, jadi kita dapatkan sigma X sama dengan 0 sampai N X dikali kombinasi N dengan X dikali P pangkat X dikali dengan 1 min P dipangkatkan N min X. Oke, di sini perhatikan bahwa untuk X sama dengan 0, suku dalam penjumlahan adalah 0, jelas. Ketika ini kita substitusikan ke 0, jadi X-nya itu 0, jadi perkalian semuanya itu bakal 0. Jadi kita bisa mulai penjumlahan dari X sama dengan 1, jadinya sama saja dengan ekspektasi X sama dengan sigma dari X mulai dari 1 sampai dengan N, X dikali dengan kombinasi N X dikali PX, P pangkat X dikali dengan 1 min P dipangkatkan N min X. Oke, dengan menggunakan identitas kombinatorial, kita dapatkan ini identitas kombinatorial, jadi X kombinasi X dikalikan kombinasi N dengan X sama dengan N dikali kombinasi N min 1 di, X min 1. Substitusi identitas kombinatorial tersebut ke dalam penjumlahan, jadinya kita dapatkan ekspektasi dari X sama dengan N, jadi N-nya keluar karena ini itu konstanta juga, jadi N-nya nanti keluar. Terus sigma di sini dari X sama dengan 1 sampai N, kombinasi dari N min 1 dan X min 1 dikalikan dengan P pangkat X dikalikan dengan 1 min P dipangkatkan N min X. Oke, di sini saya misalin Y-nya sama dengan X min 1, maka X-nya sama dengan Y plus 1. Dan batas penjumlahan menjadi Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan N min 1. Kita bisa mengubah variabel penjumlahan dari X menjadi, jadinya kayak gini, ekspektasi X sama dengan N-nya tadi. Kita ganti batas penjumlahannya dari Y sama dengan 0 sampai N min 1. Kombinasi dari N min 1 dengan Y dikalikan dengan Y, maaf, P pangkat Y plus 1 dikalikan dengan 1 min P pangkat N min 1 min Y. Atau bisa dirubah bentuknya menjadi seperti ini, jadi yang ini kan kita bisa pecah, yang P pangkat Y plus 1 bisa kita pecah dengan aturan eksponensial, jadi ekspektasi dari X itu sama dengan ini dipecah. P pangkat Y dikali P pangkat 1 sebenarnya, tapi karena P pangkat 1 ya sama dengan P, sama saja. Oke, kita bisa keluarkan P karena P itu adalah konstanta, berarti dia kan peluang sebenarnya. Jadi bisa kita keluarkan. Jadi ekspektasi dari X sama dengan M dikali P. Ini sigma, jalannya dari Y sama dengan 0 sampai N min 1. Kombinasi dari N min 1 dengan Y dikali dengan P pangkat Y dikali dengan 1 min P dipangkatkan N min 1 min Y. Ingat, untuk teorema binomial menyatakan bahwa untuk sebarang bilangan real A dan B serta bilangan non-negatif C berlaku A plus B dipangkatkan dengan C sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai C kombinasi C dengan K dikali dengan A dipangkatkan dengan K dikali B dipangkatkan C min K. Nah, jika kita substitusikan A sama dengan P, B sama dengan 1 min P,
C sama dengan N-1 dan K sama dengan Y, maka didapatkan ini. P plus dalam kurung 1 min P dipangkatkan semua dengan N-1 sama dengan sigma dari Y sama dengan 0 sampai N sama dengan 1, kombinasi dari N-1 dengan Y dikali dengan P pangkat Y dikali dengan 1 min P dipangkatkan dengan N-1 min Y. Nah, karena ini, karena P plus 1 min P ini sebenarnya sama dengan ini kan hilang, saling menghilangkan dia. Nah, ini. Jadi min P sama P saling menghilangkan tinggal 1. Berarti 1 pangkat min, sorry, 1 pangkat N min 1. Jadinya semua yang dipangkatkan, maaf, semua yang basisnya satu dipangkatkan dengan berapapun, pasti hasilnya bakal 1. Maka dengan substitusinya, kita substitusikan nilai ini ke persamaan awal, jadinya kita dapatkan eh ini pangkat X, sorry, ekspektasi dari X sama dengan NP dikali 1. Nah, ini kan jadi 1 ini. Dari persamaan awal, kita menurut persamaan awal ini jadi 1. Yang N ini, sigma ini. Oke, kita dapatkan NP, maka terbuktilah bahwa ekspektasi dari distribusi binomial itu adalah didefinisikan sebagai, maaf, sorry, teorema ini jadi, eh, ekspektasi dari X sama dengan N dikali P, di mana N itu adalah banyak percobaan dan P itu adalah probabilitas sukses. Oke, sebenarnya di bagian sini juga ada maaf, di sini sudah ada teorema di buku yang membuktikan, udah ada di buku yang sebelah yang mana ya? Nah, yang ini, cuman di situ tuh nggak ada penjelasannya. Nah, yang ini. Di sini dinyatakan bahwa sigmanya itu, jadi jumlahan semua binomialnya itu dari 0 sampai N itu adalah 1. Jadi peluang totalnya itu bakal 1, jelas. Maka dari itu, eh, ketika sigma ini, bagian sigma ini sama dengan 1, dan tersisa NP, maka ekspektasinya ya tinggal NP, N dikali P. Di mana N itu percobaannya, banyak percobaannya, dan P itu adalah peluang suksesnya. Jadi begitu. Oke, jadi segitu dulu pembahasan dari saya, Gulam Naswar Samsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Randara Rifasya dengan NRP 50022331134. Di sini saya akan menjelaskan TOEFL bab 3 nomor 14. Tiga pria melempar koin untuk menentukan siapa yang bayar kopi. Jika ketiganya sama, akan dilakukan pelemparan lagi. Jika tidak, maka pria yang hasilnya beda atau the odd man harus membayar. Jumlah dari ruang sampelnya atau NS yaitu 2 pangkat 3 dengan 2 sisi koin dan 3 adalah jumlah pelemparan sama dengan 8. Dan ruang sampelnya sendiri AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Dari ruang sampel ini kita tahu terdapat the odd man, yaitu untuk AAG ini bagian yang G, AGAG, AGGA, GAA G, GAGA, GGA, A. Berarti yang tidak memiliki odd man yaitu AAA dan GGG. Di soal A ditanyakan peluang mereka melakukannya lebih dari sekali. Misalkan PO dengan O itu mendapatkan odd man, dengan titik saja. Misalkan PT peluang mendapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6/8 sama dengan 3/4. Sedangkan peluang mereka melakukannya lebih dari sekali yaitu mereka tidak memiliki odd man, yaitu ada
atau PM, yaitu 2/8 atau 1/4. Maka peluang mereka melakukannya lebih dari sekali, P lebih dari 1 sama dengan PM, yaitu 1/4. Selanjutnya soal untuk nomor B. Peluang mereka melempar paling banyak 2 kali. Untuk mendapatkannya yaitu PT, yaitu peluang mendapatkan outman tadi dalam sekali pelemparan, dan PMT, yaitu pelemparan pertama mendapatkan bukan outman dan pelemparan kedua mendapatkan outman. Jika dijabarkan yaitu PT ditambah PM kali PT karena mereka bersifat independen, jadi dikalikan sama dengan 3/4 ditambah 1/4 dikali 3/4. Hasilnya yaitu 3/4 ditambah 3/16 sama dengan 16. 12 tambah 3 yaitu 15/16. Maka peluang P lebih dari P paling banyak 2 yaitu 15/16. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Akela Pasyimani dengan nomor NRP 50022231153, ingin membahas tugas TOEFL nomor 20 bab 3. Baik. Jadi sini ada soal, yaitu saya terjemahin. Misalkan sebuah dadu biasa berisi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Dilempar berulang kali dan hasil dari setiap lemparannya dicatat. Nah, yang pertama, berapa peluang bahwa angka 6 yang ketiga muncul pada lemparan ke-7? Yang kedua, yaitu berapa peluang bahwa jumlah lemparan sampai muncul angka 6 yang pertama adalah paling banyak 10 kali. Oke, kita mulai dari yang nomor A. Diketahui nilai P-nya itu 1/6. P ini untuk yang berhasil. Yang tadi soalnya yang oke. Dan tadi soalnya karena hanya muncul angka 6. Jadi 1/6. Nah, berarti untuk yang gagal artinya 1 dikurangi 1/6. Itu jadinya 5/6. Nah, di soalnya menyatakan bahwa 3 sukses itu muncul pada lemparan ke-7. Artinya suksesnya 3 kali, karena ini percobaan lemparan ke-7, berarti totalnya itu 7 kali percobaan. Jadi sisanya itu gagal. Artinya yang gagal itu adalah 4 kali. Nah, maka di soalnya itu berhasil ketiganya itu lemparan ke-7. Artinya 6 percobaan sebelumnya itu terdapat 2 berhasil. Nah, jadi kita dapatkan P X sama dengan 7 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial dikali P pangkat 3 dikali Q pangkat 4. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah sekitar 0,0335. Kemudian yang B, yaitu peluang bahwa jumlah lemparan sampai muncul angka 6 yang pertama itu sebanyak
10 kali. Nah, kita dapatkan Px kurang dari atau sama dengan 10. Nah, sehingga kita dapatkan lebih mudahnya kita dapatkan 1 dikurang peluang tidak ada angka 6 dalam 10 lemparan. Kita dapatkan 1 dikurang Q pangkat 10. Hasilnya 1 dikurang, tadi Q itu 5/6, kita masukkan. Jadi 5/6 pangkat 10. Hasilnya sekitar 0,8385. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kali ini kita akan membahas soal nomor 26. The number of vehicles passing a certain intersection in the time interval of 0 to t is a Poisson process xt with mean ext equals 3t, where the unit of time is minutes. Jadi soal ini menjelaskan kan bahwa banyak kendaraan yang melewati suatu perempatan itu dalam interval 0 sampai T itu adalah suatu distribusi Poisson dengan prosesnya xt dengan rata-ratanya ext sama dengan 3T, di mana T itu adalah unit waktu. Nah, sekarang pertanyaan yang find the probability that at least 2 vehicles will pass through a given minute. Find, saya temukan peluang setidaknya 2 kendaraan yang akan melewati intersection tersebut during a given minute. During given minute maksudnya dalam 1 menit ya. Dan berarti T-nya 1. Dan yang B, define the events A, at least 4 vehicle pass during the first minute. Ada kejadian A di mana ada 4 kendaraan, setidaknya 4 kendaraan yang lewat di menit pertama, dan B, at most 2 vehicles pass during the second minute. At most berarti itu paling maksimal 2 kendaraan menyeberang di menit kedua. Nah, find the probability that both A and B occur. Nah, jadi kita bisa simpulkan seperti ini, di mana T dalam rentang 0 sampai T itu dengan T menit. Minnya adalah EXT sama dengan 3T. Kemudian yang dicari adalah PX lebih dari sama dengan 2. Kemudian B, kita nyari PA gabungan B-nya. Nah, perlu kita ketahui dulu, karena kita dijelaskan bahwa ini menggunakan distribusi Poisson, kita simpulkan dulu rumusnya seperti ini. Nah, kita tahu distribusi Poisson sendiri itu mempunyai PDF discrete sebagai berikut. Ini X, ini mu, di mana nanti hasilnya adalah E pangkat min mu pangkat X per X faktorial dengan X-nya itu salah 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Semuanya bilangan bulat. Nah, dalam distribusi Poisson kita ketahui kalau mu itu nanti itu sama dengan E X sama dengan min-nya sendiri. Jadi, kalau kita punya E sama dengan XT sama dengan 3, maka mu nanti kita bisa cari dengan E XT itu sama dengan 3
T. Dan karena kita ketahui bahwa T itu adalah 1 menit, maka mu itu sama dengan E X 1, di mana ini jadinya 3 kali 1 sama dengan 3. Maka kita ketahui mu-nya adalah 3. Oke, nah sekarang kita mencari Px lebih dari sama dengan 2. Nah, mencari A di sini yaitu Px lebih dari sama dengan 2. Nah, dalam dalam variabel acak diskrit kita ketahui kalau ini bisa kita tulis ulang sebagai 1 min P X kurang dari sama dengan 1. Kenapa kok kurang dari sama dengan 1? Ini bisa kita tulis sebaliknya atau mungkin kurang dari 2. Kenapa kok kurang dari 2? Nggak pakai sama dengan, karena 2-nya nggak ikut. Karena kan ini setidaknya 2 lebih dari sama dengan 2. Maka kalau dinegasikan, itu 2-nya tidak ikut. Nanti kita dapatkan seperti ini. Tapi kenapa kok tadi jadi sama dengan 1? Karena kita ingat bahwa X itu bilangan bulat. Jadi kita bisa langsung simpulkan kalau nanti X-nya itu sampai 1 saja. Nah, kemudian ini bisa kita tulis lagi. Karena ini merupakan variabel acak diskrit, peluang diskrit, maka kita bisa dapat ngitung dari X-nya paling minimum sampai maksimal itu X1 ini. Maka paling minimumnya berapa? Paling minimumnya kita tahu kalau dia dari 0 sampai T. Maka kita mulai dari 0, X sama dengan, salah, 0 dikurangi P, X sampai 1. Seperti ini. Kemudian kita bisa hitung aja seperti biasa. 1 per P X ini bisa kita tulis ulang lagi sebagai F 0, mu, di mana mu-nya sudah kita tahu itu adalah 1. Kita langsung tulis saja 1 dikurangi F 1,1. Oh, salah. Ini bukan 1, ini 3. Karena tadi mu-nya 3 ya. Mu 3. Oke. Nah, sekarang kita hitung lagi. Ini jadi 1. Nah, F03 bisa kita definisikan sesuai dengan distribusi Poisson tadi, E pangkat min mu pangkat 3 per X faktorial. Jadi kita dapatkan E pangkat min 3 dikali 3 pangkat X itunya 1, 0. Di sini E 0 pangkat faktorial. Kita rapikan dulu ini sebentar. E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 0 per 0 faktorial dikurangi E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 1 per 1 faktorial. Ini jadi 1, ini kali 1 per 1, E pangkat min 3. Ini tetap, ini jadi 3, E pangkat min 3. Kalau kita sederhanakan lagi, kita dapatkan 1 min 4, E pangkat min 3. Nah, kalau kita misal menggunakan kalkulator, ini nanti kurang lebih hasilnya sekitaran 0,800, 8. Ini adalah jawaban untuk yang A. Ini P X lebih dari sama dengan 2. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor yang B, maksudnya. Sorry. Lanjut ke sini saja, B. Nah, nah
kita diketahui kan ada 2 kejadian. Setidaknya 4 kendaraan lewat dalam menit pertama dan maksimal 2 kendaraan lewat dalam menit kedua. Nah, menit pertama sama kedua ini tidak adalah interval tidak tumpang tindih sehingga independen. Maka kalau kita definisikan itu P A gabungan B, karena mereka independen, maka peluang gabungannya itu bisa kita definisikan dengan PA kali PB. Nah, sekarang kita definisikan dulu nih PA sama PB-nya gimana. Kita tahu kan PA itu tadi peluang misal X1, peluangnya lebih dari sama dengan 4. Kemudian yang PB itu jadinya peluang kurang dari sama dengan 2. Maka saat kita hitung yang PA dulu. Itu kan kita definisikan variabel jacknya itu X1. X1 lebih dari 4. Nah, sama seperti yang nomor 1, nomor 20 yang A tadi, karena kita ini karena ini lebih dari, kita bisa tulis ulang sebagai 1 min P X1 kurang dari sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 4-nya nggak ikutan. Nah, setelah ini, daripada kita tulis panjang kayak gini, ya notasi simpelnya kita pakai sigma aja. Jadi ini min sigma dari misal ini K, oh jangan K deh, X aja langsung. X dari 0, karena mulainya tadi interval dari 0 sampai T, dan ini T-nya sampai 3. Nah, ini jadi E pangkat 3 dikali 3 pangkat X per X faktorial. Ini mu-nya udah didefinisikan tadi ya. Maka kita dapatkan 1 min, kita coba masukin satu-satu ini, E pangkat 3 min, dikali 3 pangkat 0, 0 faktorial dikurangi pangkat min 3 ini tetap dikali 3 pangkat 1, 1 faktorial dikurangi pangkat min 3, 3 pangkat 2 per 2 faktorial dikurangi pangkat min 3, 3 pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, jadi ini kalau disederhanakan kita punya 1 min pangkat 3 min 3 dikurangi 3 pangkat min 3 dikurangi 9 per 2 pangkat min 3 dikurangi ini berapa? 27 per 3 itu 9 per 2 lagi. 9 per 2 pangkat min 3. Nah, nanti kita punya seperti ini, kita sederhanakan lagi. Ini jadi 1 min 4 pangkat min 3 dikurangi 18 9 pangkat, langsung aja 13 ya. Ini 13 pangkat min 3. Kalau kita selaraskan, kalau kita langsung mencoba ngebulatkan, itu sekitaran 0,350 500 28. Oke. Nah, ini baru yang PA. Sekarang kita cari yang PB. PB tadi apa? Itu X2 kurang dari sama dengan 2. Nah, karena ini kurang dari, kita bisa langsung gunain distribusi Poisson dari 0 sampai titik maksimal ini 2. Maka, kita langsung saja, ini nggak perlu kurangi 1 lagi ya, karena udah kurang dari, langsung kita bisa tulis distribusinya. Ini dari X sama dengan 0 sampai ke 2. Dari pangkat 3 kali 3 pangkat X per X faktorial. Ini nantinya jadinya, karena kita langsung saja, karena kita sudah mendapatkan
Px kurang dari sama dengan 1, kita langsung masukin saja nilai yang ini, min apa 4e pangkat min 3 ini. Nah, sekarang kita tinggal cari yang x-nya sama dengan 2. Ini jadinya e pangkat min, oh salah. Kita kan udah nemu yang ini ya. Kita sudah nemu di sini. Maka kita tinggal langsung aja di sini 93 dulu. Ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 17 per 2 e pangkat min 3. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi, nanti sekiranya kita akan dapatkan, kalau kita desimalkan, itu kiranya kita akan mendapatkan sekitar 0,4232. Nah, sekarang kita sudah punya nilai A, kita sudah punya nilai PB. Maka, kesimpulan di sini, P A gabungan B, itu kan karena dia independen, maka dia dikali saja kan, P A P B, itu langsung saja kita lihat hitung 0, sorry 3528 dikali 0,4232. Ini sekiranya 0,1493. Nah, ini untuk 26B. Perlu saya disclaimer lagi, ini menggunakan bantuan kalkulator karena kita tidak bisa menghitung pangkat dengan secara detail, maka di sini saya menggunakan bantuan kalkulator untuk menjawab soal berikut. Dan itulah soal nomor 26 untuk soal teori peluang ini. Saya Muhammad Rizky Maulidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dika Rizky, NRP 03. Saya Rahmatullah, NRP 163. Oke. Nomor 33, jika Q unif 0,3 cari probabilitas bahwa akar-akar dari persamaan GT sama dengan 0 adalah bilangan real. Di mana GT sama dengan 4T kuadrat plus 4 Q T plus Q plus 2. Jadi yang pertama menggunakan persamaan rumus kuadrat, diketahui bahwa AT kuadrat plus BT plus C sama dengan 0, dan menggunakan rumus diskriminan untuk mencari akar real sama dengan B kuadrat min 4AC. Lalu A sama dengan 4, B sama dengan 4I, dan C sama dengan Q plus 2. Maka tinggal masukkan ke rumus diskriminan tersebut. 4I kuadrat min 4 kali 4 kali Q plus 2 sama dengan D. Hasil akhirnya 16 Q kuadrat min 16 Q min 32, dan dapat disederhanakan menjadi Q kuadrat min Q min 2 lebih dari sama dengan 0. Lalu difaktorkan menjadi Q min 2 dan Q plus 1. Maka Q kurang dari sama dengan min 1 atau Q lebih dari sama dengan 2. Karena Q ini 0,3, nilai yang mungkin untuk Q hanya di interval 0,3. Jadi Q yang maksud adalah Q elemen dari 2 dan 3. Maka hasil artinya adalah P Q elemen 2,3. Nah, dengan 3 min 2 per 3 min 0 sama dengan 1 per 3. Oke, sekarang nomor 39. Misalkan untuk variabel Q pada latihan 33 menggunakan distribusi uniform, kita asumsikan Q eksponen 1,5. Carilah probabilitas bahwa akar-akar dari GT 0 adalah bilangan real. Karena sudah diketahui intervalnya dari nomor 33 adalah Q kurang dari sama dengan min 1 atau Q lebih dari sama dengan 2 menggunakan rumus CDF. CDF dari ini lambda FQ sama dengan 1 min E pangkat min lambda Q. Jadi probabilitas bahwa Q lebih besar sama dengan 2 adalah B
Q lebih besar sama dengan 2 sama dengan 1 min F2 sama dengan 1 min kurung 1 min E pangkat min 1,5 kali 2 sama dengan E pangkat min 3. Jadi berarti bahwa akar-akar dari GT sama dengan 0 adalah real. Ketika Q min 1,5, jadi hasilnya adalah E pangkat min 3. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Iqbal Al-Farizi dengan NRP 500223109 akan menjelaskan untuk tugas ketiga teori peluang. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 45, di mana pertanyaannya adalah jika X terdistribusi secara Pareto dari 100 dengan parameter 100 dan 3, tentukan ekspektasi dari X dan varians dari X. Nah, di sini kita ketahui untuk parameter skala, kita definisikan sebagai theta, yaitu adalah 100, dan parameter bentuknya adalah alpha, yaitu 3. Oke, untuk ekspektasi X, rumusnya sendiri adalah alpha dikali theta per alpha minus 1 untuk alpha lebih dari 1. Nah, dari soal kita ketahui, hingga kita masukkan ke rumus, sehingga ekspektasi dari X adalah 3 dikali 100 dibagi 3 dikurangi 1, yaitu adalah 300 per 2, yaitu 150. Untuk varians dari X, rumusnya sendiri ada alpha dikali theta kuadrat per alpha minus 2 dikali alpha minus 1 kuadrat. Sehingga kita masukkan ke rumus, kita dapatkan 3 dikali 100 kuadrat per 3 dikurangi 2 dikali 3 dikurangi 1 kuadrat. Untuk 100 kuadrat sendiri adalah 10.000. Kemudian untuk 3 dikurangi 2, 1. 3 dikurangi 1 itu 2 kuadrat. Itu kita dapatkan 30.000 dibagi 4 adalah 7.500. Nah, maka dari itu, untuk ekspektasi dari X dan varian dari X untuk X terdistribusi secara Pareto dari 100 dan 3, ekspektasinya adalah 150 dan variansnya adalah 7.500. Sekian untuk pembahasan nomor 45. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebelum Bakri Baik Imhan, RP 500222106. Di sini saya ingin menjelaskan pembahasan soal nomor 50 untuk soal tugas ketiga di halaman 128. Ya, mungkin bisa di next. Oke, di nomor 50 ini dinarasikan atau dibahas tentang di bahwasanya terdapat di soal nomor 40 diasumsikan bahwasanya apa namanya diminta kita mencari peluang untuk transistor bertahan lebih dari 15 jam. Nanti bakal ada di soal nomor 40 yang dimana resistance Paretonya agak berbeda. Jadi di nomor 50 ini diminta bahwa apa namanya transistornya itu bernilai di atas 100, maka transistor belum mungkin. Ya, kita bakal lihat dulu lah soal nomor 40 seperti apa. Oke, lanjut. Nah, di nomor 40 ini adalah dijelaskan bahwasanya diasumsikan bahwasanya apa namanya kita mencari distribusi Pareto untuk mengganti distribusi eksponensial dalam soal kegagalan transistor. Nah, kita diberitahu bahwa kegagalan transistor ini mengikuti Pareto dengan minimum 100 dan alfanya A-nya sama dengan 2. Oke. Kita beritahu juga bahwasanya apa namanya bahwa distribusi eksponensial ini memiliki fungsi peluang kumulatif seperti yang ada di layar, itu survival dengan peluang X besar lebih dari X kecil sama dengan eksponensial pangkat min X per lambda dengan lambdanya sama dengan 100. Lanjut. Nah, untuk soal yang A, tadi kan ada soal A, B, C, D gitu ya. Untuk soal A, carilah peluang X
besar di atas 15 dengan menggunakan rumus. Jadi untuk soal kita mencari peluang transistor bertahan dari 15 jam. Karena distribusi Pareto ini hanya berlaku untuk nilai di atas 100, maka transistor belum mungkin gagal sebelum 100 jam. Nah, jadi kita akan menghitungnya dengan cara P X lebih dari 15 sama dengan E pangkat min 15 per 100 sama dengan E pangkat min 0,15, yaitu hampir mendekati 0,8607, atau bisa dibilang kayak peluang transistor masih hidup setelah 15 jam itu adalah 86,07% gitu. Untuk yang B, untuk peluang X lebih dari 110 berarti apa namanya, bisa dibilang bahwasannya lebih dari transistornya lebih dari bertahan lebih dari 110 jam, itu tinggal dipangkat saja E pangkat min 110 per 100 dengan E pangkat min 1,1 dan mendekati 0,3329. Jadi bisa dibilang bahwa transistor bertahan lebih dari 110 jam itu 33,29%. Oke, selanjutnya untuk C itu jika diketahui bahwa transistornya udah bertahan 95 jam, nah berapa lagi nih peluang ia akan hidup lebih dari 110 jam? Maka distribusi eksponensialnya mempunyai sifat memorialess, artinya bahwasanya peluang X lebih dari S plus T itu X lebih dari T. Sama juga P berarti X lebih dari S. Jadi apa namanya, untuk yang soal C ini diperhitungkan bahwasannya nilai dari P X lebih dari 110, X lebih dari 95 sama dengan X dikurangin 110 dikurangin dengan 5 berarti X lebih dari 15 sama dengan E pangkat min 15 per 100 sama dengan 0,807, yang dimana bahwasanya fakta bahwa transistor ini sudah hidup 95 jam tapi tidak mengubah peluang dia bertahan 15 jam lagi. Ini adalah ciri khas dari distribusi eksponensial. Selanjutnya untuk variansi varian X itu kita mencari varian dari distribusi Pareto-nya dengan A sama dengan 2, namun berdasarkan rumus var X yang dimana adalah X pangkat 2 MA per A min 1 pangkat 2 dikali A min 2, akhirnya kita didapatkan bahwasannya lambda par S itu adalah lambda ini tadi dipangkatkan 2 sama dengan 100 pangkat 2, akhirnya dihasilkan par X-nya adalah 10.000. Oke, lanjut. Nah, merujuk pada soal 40 tadi, yang dimana soal 50 ini adalah menggantikan saja atau mengulang apa dengan saja menggantikan apa namanya distribusi eksponensialnya menjadi paling tidak 100 jam. Jadi bahwasanya bahwa transistor baru di nomor 20 ini paling tidak bertahan 100 jam karena distribusi Pareto ini memiliki batas bawahnya adalah XM 9100 dan parameter A-nya sama dengan 2 untuk mengontrol untuk distribusinya. Jadi semakin besar A maka semakin cepat juga peluangnya itu untuk turun. Itu definisi dari distribusi Haskell. Nah, distribusi Pareto ini mempunyai peluang kumulatif survival juga sama kayak tadi. Bahwasanya P X besar lebih dari X kecil sama dengan X M per X pangkat alfa untuk X lebih dari sama dengan X kan. Ya, mungkin kita langsung bahas aja. Untuk soal 50 ini bahwasannya sama kayak tadi Paretonya ada P X lebih dari 15. Itu Paretonya untuk berlaku untuk X lebih dari sama dengan 100, maka didapatkan bahwasannya P X X besar lebih dari 15 itu sama dengan 1. Karena 15 per 100 itu belum masuk domainnya Pareto. Namun secara teknis PX lebih dari 15 itu sama dengan 1 karena transistornya belum mungkin gagal sebelum 100 jam. Nah, seperti itu. Untuk P X besar lebih dari 110, dapatkan bahwa tinggal dipangkatkan bahwa 100 per 110 pangkat 2 atau bisa dibilang 10 per 11 pangkat 2 akhirnya 100 per 121 atau mendekati 0,8264 atau 82,64%. Lanjut untuk C, P, X lebih dari 110 dan X lebih dari 95, karena distribusi Paretonya hanya lebih dari 100, maka eh, dibilang tidak valid karena bahwasanya bisa dibilang bahwa PX lebih dari 110, X 100 lebih dari 10 bisa kita definisikan bahwa PX lebih dari 110 per PX lebih dari 100, atau bisa dibilang 100 per 110 kuadrat per 100 per 100 kuadrat, atau misalkan bisa kita sederhanakan 100 per 110 kuadrat sama dengan kayak tadi juga 0,8264 per 0,8264 atau 82,64%.
Nah, perbedaan pentingnya adalah distribusi Pareto ini tidak memorialize, tapi dalam ini karena kita masih menghitung berdasarkan usia minimumnya X lebih dari 110, hasilnya kebetulan sama karena bentuknya. Oke, eh, lanjut ke D, varian X. Untuk Pareto, XM sama dengan 100 dan alpha sama dengan 2. Kata X-nya adalah AXM per A per min 1. Yang mana 2 kali 100 per 2 kurang 1. 200 per 1 hanya sama dengan 200. Nah, varian X ini didefinisikan atau dirumuskan dengan XM kuadrat per alfa per A min 1 alfa dikali A min 2. Tapi nilainya tidak terdefinisi jika alfanya kurang dari sama dengan 2 karena alfa sama dengan 2. Maka varian X itu tidak terdefinisi atau infinite atau infinite. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk pembahasan soal nomor 50. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.